kalau bursa saham Indonesia itu bener-bener asing itu bener-bener berpengaruh banget. Jadi kalau asing keluar duitnya itu pasti semua saham anjlok bro. Gue tuh sebenarnya tahun ini tuh gue mau porto gue tuh naik sekitar 50-100% aja bro. Tapi tahun ini gue udah 500%. Oke, ini by popular demand nih. Banyak yang minta Andri supaya datang lagi gara-gara banyak yang cuan bro. Mungkin cuan DSSA, Pani, Adro gitu. Banyak yang cuan kita tahun ini ya. Iya. Terus kemarin gue sempat nge-storyin kan, kayak ada siapa yang ada pertanyaan, titipan. Terus ada 2 yang stand out lah. Nomor 1 itu adalah pasangan istri Andri kayak gimana dan nyasar. Terus nomor 2 yang paling banyak itu adalah udah bukan the next Pani lagi, the next Adro apa? The next Adro, ya. Kalau the next Adro sebenarnya lebih gampang daripada next Pani bro. Karena Adro kan nggak sampai 100% kan. Kalau Pani kan 100%, nyari yang 100%-an lebih susah lah tentunya. Iya. Ya, jadi tapi ini gue mau make sure lagi, ini jelas ya. Ini kita diskusi sebagai edukasi lah ya. Kita juga nggak ada kepentingan lu beli atau lu mau jual ya kan. Dan kita pun juga, gue bakal bagi podcastnya jadi 2 ya. Yang pertama itu pengen bahas apa yang terjadi belakangan inilah, which is kan saham Indo per hari ini yang kemarin baru The Fed announce rate cut-nya di tahun 2025 sisa 2 bukannya 3, makanya pada merah semua. Jadi kita bakal bahas market update. Lalu kita bakal bahas beberapa saham ya, nanti Pani, lalu anaknya CBDK gitu. Jadi tentu ini bukan untuk ajakan jobli ya, untuk edukasi doang. Tapi sebelum gue mulai, ada satu nih yang gue pengen kasih unjuk. Ayo bro, kasih unjuk bro. Sini bro. Enggak, botol minum ya lu gak usah masuk gak apa-apa. Ini nih yang ngasih cuan. Ini yang memperkenalkan kita ya. Ini yang memperkenalkan kita. Berarti sponsor hari ini dari Spiva ya? Enggak bro, gak di sponsor, gak dibayar. Gak di sponsor, gak dibayar. Cuma ikon dong kalau haus tengah jalan. Sama ini, sama kan gue kan dapat cuan dari sini, jadi gue boleh lah give back dikit ke sini. Nih, Spiva ya. Silakan. Tinggal kita tunggu IPO-nya ya. Iya, IPO-nya ya. Sama sekarang book building. So gue kalau minum ini sekarang udah kerasa multi bankernya bro. Sekarang. Oke, kita mulai dulu nih dari yang enteng-enteng dulu, yang kocak-kocak. Ada pertanyaan dari Andri Haliman. Gimana rasanya jadi pemersatu bangsa? Cuan. Emang gue pemersatu ya? Pemersatu sih nggak tahu ya. Mungkin di saham lah. Iya, di saham pasti lah. Ya. Awalnya sebenarnya saham banyak ini ya. Banyak metode kan. Ya mungkin kalau gue kan emang dari awal ya investing yang multi bagger sih. Kalau yang tadinya kan dulu kan banyak kan trader-trader. Nah mungkin berkat gue jadi lebih banyak investor lah belakangan ini. Ya pemersatu bangsa, orang-orang yang mau pada cuan semua bro. Ya amin. Terus ini, kira-kira mantan lu nyesel nggak putus sama lu kok? Ini random banget ya pertanyaannya ya. Ya kita mulai deh. Tapi kalau nyesel atau enggak, gue nggak tahu ya. Cuman ya mungkin nggak semua orang juga nyari pasangan itu mungkin maunya yang ambisius kayak gue ya. Karena kalau gue tuh orangnya dari dulu emang ambisius sih. Jadi mungkin beberapa orang kan seneng aja jadi orang biasa-biasa. Kalau gue nggak mau bro jadi orang biasa-biasa. Menurut gue life is too short to be average bro. Emang apa implikasinya lu ambisius? Lu jadi gue pengen yang nomor 1 lah. Apapun yang di bidang, misalnya gue dulu olahraga di apapun ya, gue mau yang terbaik lah di bidang itu bro. Gitu. Jadi yang pasti kalau lebih bahagia atau enggak, nyesal atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang pasti lebih kaya enggak? Yang pasti enggak. Iya. Terus ini ada dari Ricky nih, mau say thank you aja sama bro Andri. Tahun ini gainnya cukup untuk renov rumah. Mantap nih bro. Nah itu sebenarnya banyak ya bro ya. Kayak tahun ini tuh temen gue yang beli sports car aja, kayak kita tahu ya ada satu beli Ferrari. Itu kalau beli Mercy itu banyak banget bro. Mungkin beli Mercy ada 5 orangan kali yang gue kenal ya. Yang gue kenal mungkin lebih banyak lagi. Nggak kasih tahu lu. Iya, nggak kasih tahu gue, kan nggak enak kan. Jadi mereka diem-diem. Nah cuman itu banyak banget kalau beli mobil sih. Kalau beli apartemen yang kasih tahu lu, ya kan nggak semua orang kasih tahu. Sampai ada yang beli, sampai bangun villa di Bali gede juga ada bro. Itu mungkin udah 2 orang. Gitu. Jadi banyak sih menurut gue yang hidupnya berubah lah. Ada yang dari cuman pedagang biasa, cuma pakai tabungannya 300 juta, sekarang duitnya udah, kemarin ibu-ibu ya, kayak inci-inci, cuma sekarang duitnya mungkin udah 3,5 miliar sampai 4 miliar. Cuma dari 300 juta bro. Gitu. Mantap. Oke, sekarang kita ngomongin market condition bro. Ada apa hari ini? Kenapa hari ini tanggal 19 Desember merah semuanya? Ya itulah opa kita yang di Amerika itulah, si Powell ya. Si Powell kan dia menurunin
rate cut 25 poin ya. Jadi dari segi makro US dollar jadi bagus bro. Karena US dollar jadi bagus, ya pokoknya musuhnya kripto, saham dan emas itu US dollar. Jadi kalau US dollar bagus ini otomatis turun. Kalau US dollar lagi jelek, semua orang taruh duitnya di sini gitu. Jadi ya perpindahan antara itu dua sih bro. Nah, jadi itu gara-gara si US dollarnya menguat lah. Sekarang per hari ini aja US dollar udah 16.300, 16.400. Dulu waktu gua kuliah 9.000 bro. Ya kan mungkin waktu lu kuliah juga kan 9 ribuan ya $1 ya. Jadi udah naiknya lumayan drastis. Nah, tapi kan pelemahannya saham Indo ini kan bukannya cuman per kemarin doang kan, tapi asing ada pun juga yang udah MSCI itu loh, yang tadi penurunan tadinya bobotnya 2%, sekarang di Indonesia tuh bobotnya jadi tinggal 1,5%. Oh gitu. Jadi sekarang banyak sih implikasi. Jadi asing tuh keluar semua. Ada yang dia mendingan, udah gue mendingan pegang US dollar aja, US dollar kuat gitu. Itu sejak kapan ya yang dirubah? Jadi Sekitar 2 bulanan lalu lah. 2-3 bulan, makanya 2 bulan ini deras banget keluar asing. Nah saham-saham yang blue chip itu jelek bro jadinya. Karena saham-saham yang dipegang asing itu bakal terdampak. Nah kalau saham-saham gue kan asingnya dikit, jadi nggak terlalu terdampak gitu loh. Gitu. Iya. Jadi yang asingnya banyak itu yang terdampak. Oke. Nah terus tapi boleh sharing konteks gak sih? Kan The Fed kan mangkas rate. Kalau misalnya The Fed mangkas rate, harusnya kan Indonesia ikutan mangkas rate juga. Nah kan harusnya kalau misalnya kita ngomongin BI rate juga diturunin, prospeknya ya ke depannya. Ya itu kan artinya kan equity harusnya jadi lebih baik lah. Orang daripada mereka nabung di bank atau beli obligasi, ya mereka mendingan masukin ke saham. Betul. Gitu kan. Ya. Nah kenapa ya? Kayaknya kalau Indonesia telat bro. Kalau bursa saham Indonesia itu bener-bener asing itu bener-bener berpengaruh banget. Jadi kalau asing keluar duitnya itu pasti semua saham anjlok bro. Makanya kalau kita lihat berapa hari ini tuh yang keluar semua rata-rata big banks. Nah karena big banks itu paling banyak asing, ya jadi drop bro. Mungkin Indonesianya menyusul kali ya, dia mengikut. Biasanya kan Indonesia kan niru-niru asing. Oh asing turunin ya dia nanti turunin. Cuman karena belum ada berita apa-apa ya mungkin belum. Iya. Ada ini nggak sih kayak sejarahnya ya? Kapan sih asing itu bakal balik lagi? Kan itu semuanya siklus kan. Biasa sebenarnya tuh biasa tuh dia sekitar bulan Mei itu dia balik. Dia out. Biasa tuh bulan Juni, Juli. Biasa akhir-akhir tahun ini sebenarnya Santa Claus Rally, bro. Cuman ini emang agak beda ya dari tahun-tahun sebelumnya ya Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau misal buat lu pribadi gimana? Gimana 2024 ini buat lu? Kalau gue so far sih bagus banget ya. Gue achieve over target lah tahun ini. Kok bisa? Emang Target gue tuh sebenarnya tahun ini tuh gue mau porto gue tuh naik sekitar 50-100% aja bro. Tapi tahun ini gue udah 500%. Overall portfolio gain ya. 500% bro. Jadi kalau orang-orang lain masih jelek, portfolio gue bagus banget menurut gue. Itu pun udah dihitung pani yang lagi turun sekarang ini bro. Gitu. Tertingginya kan 19.000 kan. Nah itu karena mungkin gue ada permainan repo bro. Oh. Jadi pas itu gue dapet dana repo, gue hajar lagi sahamnya naik, gue jadi untungnya berkali-kali lipat. Reponya untuk beli panik? Ya kurang lebih lah. Gue nggak bisa kasih tahu komposisinya, cuman ya kurang lebih ada paninya juga besar. Jadi begitu paninya bullish, gue untungnya kan jadi banyak sekali bro. Gitu. Iya. Tanpa mengurangi komposisi gue barang gue yang lama, gue dapet cash baru lagi, gue timpuk lagi. Kan naiknya jadi berlipat-lipat seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman masih karena pani aja 300%, ditambah repo ya jadi more than 500% lah gua tahun ini. Iya, bukan untuk teman-teman ya repo ya, tolong ya. Karena repo itu nggak bisa semua orang ya, karena dia ada personal guarantee-nya gitu loh. Gitu. Cuman buat orang gila doang. Iya. Cacing-cacing, naga-naga pokoknya. Tapi semua orang. Kalau misalnya menurut lu kan tahun depan kita juga ada berita secara makroekonomi menurut lu kayak gimana? Kan PPN bakal naik gitu kan. Lu ada pendapat nggak di situ? Menurut gua bisnis tertentu pastinya terdampak lah. Mungkin kayak bisnis consumer ya. Walaupun dia bilang yang ini cuman berlaku untuk barang mewah ya. Tapi kan tentunya barang-barang mewah ini kan juga pakai raw materialnya barang-barang sih, jadi semua kena lah menurut gue imbasnya. Jadi gue juga baru balik dari Dubai kan bro ya. Gue belajar tuh pas di Dubai ya. Kalau misalnya kita pergi ke mall di Jakarta gitu ya, orang-orang tuh rata-rata cuma ke mall tuh makan atau nggak nonton. Tapi mereka jarang pegang belanjaan gitu bro.
Nah kalau gue ke Dubai bro, gue lihat orang-orang tuh rata-rata pegang belanjaan. Dari situ gue lihat tuh daya beli di Dubai itu kuat banget buying powernya. Compare tuh Indonesia tuh buying powernya tuh lemah banget bro. Nah ini juga ada implikasi gara-gara pajak. Di Dubai itu semua pajak tuh 0%. Kendaraan juga 0% bro. Tahunannya juga 0%. Makanya di situ sports car tuh masif gitu loh. Jadi menurut gue makin kita persulit pengusaha itu bakal domino effect ke pengusaha, bakal ke buying power, ke retail semua bakal kena. Gitu. Jadi menurut gua harusnya tuh Indonesia bersaing pajaknya dikecilin justru bukan digedein gitu loh. Oh kayak kita lihat di Dubai gitu pajaknya kecil tapi orang jadi daya belinya kan jadi banyak. Gitu loh. Orang jadi belanja, orang jadi invest, beli properti, beli mobil kan semua uangnya ngalir semua, Bro. Gitu. Itu kalau yang gue pelajari Tapi ya. apakah ada kaitannya ya mereka kan kaya, mereka ada minyak gitu. Indonesia kan nggak punya, makanya butuh naikin pajak. Mungkin nggak perlu sampai 0 tapi setidaknya bisa bersaing lah sama tetangga sama Vietnam. Kalau nggak pasti asing-asing mendingan taruh di Vietnam. Atau nggak misalnya presiden kita bilang ya udah untuk barang mewah aja. Ya akhirnya orang-orang belanja barang mewah ke luar negeri bro. Gak belanja ke Indonesia, semua belanjanya ke Singapura, ke Dubai. Akhirnya Indonesia selalu nggak dapat apa-apa gitu loh. Bahkan kalau kita misalnya di Jepang gitu ya, lu belanja misalnya di Donki gitu ya, lu bisa tax refund 10%. Di Dubai tax refund 5%. Di Singapura juga lu bisa tax refund 10%. Di Indonesia lu bayar full kena lagi PPN 12%. Ya akhirnya nggak ada yang belanja bro di Indonesia. Gitu. Bener, Itu yang gue belajarin malah kita orang Indonesia sengaja pergi ke Eropa buat belanja. Yes, Lucu betul, kan? Harusnya betul. duitnya bisa di Indonesia. Betul. Tapi malah kita ke Betul, Eropa kita ke buat Eropa. beli iPhone 16. Ke Singapura. Iya. Jadi menurut gue jangan dijegal, jangan dipersulit gitu loh. Justru biarin buka aja, mereka jadi belanja kan itu duit berputar bro. Mungkin efeknya mungkin pemerintah dapatnya dikit, tapi kan jumlahnya banyak jadi cuannya banyak bro. Daripada lu gedein, akhirnya lu nggak dapet sama sekali. Iya. Gitu. Nah tapi dengan kondisi yang seperti itu lu lihat di tahun 2025 dan sekarang asing udah pada keluar semua. Menurut lu apakah sekarang ini waktu yang baik buat mulai masuk? Terutama misalnya kayak saham banking gitu misalnya. Nah kalau masuknya kapan menurut gua pakai money management gue lebih gampang karena gue kan bukan orang teknikal ya. Jadi kalau gue misalnya emang ini udah murah, contohnya misalnya BRI dia udah murah banget nih di 4.000-an gitu ya. Ya kalau menurut gue kalau yakin gue masuk aja misalnya 30% dulu atau 50% dulu, nanti dia turun di bawah 11% baru nanti gue averaging lagi. Pasti gue dapet barang paling bawah. Karena lu mau dapet yang paling bawah itu susah sekali bro. Timing the market yang paling bawah tuh susah. Gitu loh. Lu ini gak sih ada berusaha buat timing the market misalnya kayak Pani gitu ya. Kemarin misalnya naik 19.000 atau enggak misalnya sekarang turun. Oh lu berusaha gak sih? Oh kalau misalnya naik 19.000 gue trimming dulu, gue jualan dulu. Habis itu waktu ke 15.000 gue sengaja beli lagi gitu. Ada kayak gitu-gituannya atau lu gak mikirin? Gue gak ada. Lu gak mikirin? Justru gue difitnah orang jualan. Padahal gue gak jual, gue malah beli. Di 19.000 aja gue beli bro. Karena waktu itu gue tahu ya CBDK udah mau keluar. Ya udah gue beli di 19.000 pun gue berani beli. Gue beli hampir 10M di 19.000 bro. Gitu. Jadi gue nggak takut gitu. Karena gue tahu juga targetnya masih jauh lagi lah. Targetnya kan dia masih nanti ke depan masih bisa masukin lahan lagi, masih ada corporate action lagi gitu. Jadi gue nggak takut lah. Gue jadi ya udah 19. Toh misalnya yang 19.000 ini rugi ya. Tapi kan gue yang lain-lainnya juga untung. Gue ada harga bawah juga. Ada harga 700, harga 1.000, harga 5.000. Kemarin 15.000 juga beli, 16.000 juga beli, 10.000 juga gue ada beli gitu. Ya rugi di sini tapi yang lain-lain untung lah. Tapi ini just a matter of time menurut gue pasti untung bro. Cuman just a matter of time doang. Not financial advice. Iya enggak, tapi tidak rekomendasi gue yang harus gitu mengingatkan ini. Iya, ini kita berdiskusi enggak, ya betul. daripada gue ngomong sama dia berdua, Betul. mendingan kita ngobrol kayak gini kan jadi lu bisa pertimbangin. Karena teman-teman di sini beli juga nggak ada gunanya buat gue gitu loh. Nggak ada benefitnya. Iya. Karena mereka kan yang gue ngomongin kan saham-saham dengan market cap besar. Nggak mungkin kayak teman-teman retail beli kecil-kecil gitu bisa naikin sahamnya signifikan, nggak mungkin. Karena dia market capnya gede. Kecuali kalau misalnya gue ngomong saham-saham yang market cap kecil ya mungkin terbang. Tapi sama market cap gede nggak segampang itulah. Biasa naiknya. bro, untung nggak dibagi tapi kalau misalnya turun dihujat. Iya. Tapi gue seiring berjalannya waktu gue makin kebal bro. Awal-awal mungkin sakit hati, lama-lama udah gak sakit hati, udah bodo amat bro. Soalnya ujung-ujungnya kayaknya banyak yang lebih cuan juga lah. Gitu. Iya, Jadi mungkin
Ya. Tapi kalau misalnya ini ada pertanyaan dari publik ya, ada orang yang portonya udah turun dalam gitu ya, 4 tahun. Cara recovery portonya kayak gimana? Kalau menurut gua itu harus dicek sahamnya satu persatu. Kalau misalnya dia udah nggak bisa recover itu harus di-cut, bro. Contohnya orang-orang yang portfolionya tuh 20-an emiten tuh harus dibuang-buangin dulu. Dibuang-buangin, dicuci bersih, baru fokusin nih. Misalnya dari 20 ini tinggal sisa kekumpul cash misalnya 2M. Nah, baru 2M ini lu mau masuk saham mana yang bisa balikin kerugiannya. Lu benar-benar harus terfokus. Karena kalau lu terlalu banyak, bro, gua sendiri aja nggak bisa pantaunya. Kalau gua saham gua benar-benar setiap hari gua pantau terus. Bener-bener setiap hari, bro. Depan layar. Sampai Bro Leon kalau chat tuh gue balasnya lama. Iya. Tapi ini ya, apa namanya, ada orang tuh juga punya mindset nunggu balik lagi, bro. Misal udah merah, udah minus 30%, tunggu balik lagi baru beli. Nah itu nggak boleh, itu salah sebenarnya. Karena lu nunggu dia balik lagi kalau dia nggak ada apa-apa, dia nggak ada corporate action, itu nggak susah lagi, bro, baliknya. Gitu. Jadi lu benar-benar harus tahu yang lu beli ini targetnya bisa naik ke berapa, lu harus tahu gitu dari awal. Gitu. Jadi contoh saham-saham yang gue beli, gue tahu ini harga wajarnya tuh di berapa harusnya. Jadi gue berani beli gitu di harga segitu. Di harga tinggi pun gue berani beli gitu. Walaupun sekarang merah, gue tahu itu cuman merah temporary doang gitu loh. Lu ada ini gak sih sektor saham yang lu tahu lu nggak bakal mau masuk? Ada tentunya, bro. Tentunya sektor-sektor yang gue nggak ngerti, kayak contohnya misalnya yang gue paling anti ya F&B, itu gue paling anti. Karena menurut gue nggak ada tuh perusahaan bisnis restoran tuh yang bisa bertahan 50-100 tahun tuh jarang, bro. Nggak ada. Tuh. Nggak ada yang skalanya besar. Ya mungkin saat ini paling gede mungkin Haidilao ya, IPO di Singapura ya. Tapi kalau yang lain-lain menurut gue nggak ada ya. Gitu. Jadi F&B gue anti. Consumer goods juga gue sebenarnya agak anti ya. Karena consumer goods itu juga musiman ya. Sangat bergantung sama daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat melemah, ya turun. Atau misalnya ada makanan lain yang lebih enak, ya dia pindah gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin saham banking ya, kayak menurut lu, tadi kan BRI per hari ini 4.080 gitu ya. Kan itu kan ya bisa-bisa aja kita mulai entry gitu. Cuma kalau misalnya saham-saham banking yang lain kayak gimana? Kayak antara banking-banking yang menurut lu masuk akal untuk dipelajarin, top 3 lah gitu, menurut lu apa? Sebenarnya kalau lihat dari undervalue dong. Gue sendiri nggak masuk saham banking ya, bro ya. Tapi kalau gue lihat secara undervalue, cara analisa kayak misalnya Warren Buffett, value investing gitu ya. Ya misalnya BNGA, itu kan undervalue. Terus NISP kan juga undervalue. Gitu loh. Paling ya ini gitu. Kalau turun ya beli lagi, karena kan dia undervalue. Contohnya kayak misalnya kita pegang barang murah deh. Dia turun lagi lebih murah. Ya lu beli lagi lebih murah. Mau seberapa murah sih? Pasti kan ada limit kalau beli barang murah. Yang takut itu kalau kita beli barang mahal. Turunnya itu nggak ada limit, bro. Tapi kalau kita pegang barang murah, turunnya itu ada limitnya, gitu loh. Ya, tapi money management-nya kayak gimana, bro? Soalnya kan biasanya ya yang terjadi itu adalah waktu naik, mereka pada FOMO, udah beli, ya kan? Waktu turun, udah kehabisan peluru, bro. Atau nggak kayak gini nih, misalnya sekarang kita anggap murah. Kita takutnya kalau misalnya turun lagi, ya kita udah kehabisan duit duluan gitu di bawah. Nah, kalau menurut gua, kita harus bisa tahu, bro, takarannya kira-kira turunnya seberapa dalam. Kalau misalnya turunnya bakal dalam nih, misalnya kayak ekonomi nggak jelas gitu ya, kita jual dulu aja, nanti kita beli lagi di bawah. Nah, tapi timing the market tuh susah. Kebanyakan orang yang kayak, udah gue jual dulu, gue mau beli lagi di bawah, ujungnya malah dia belinya di atas. Gitu, tuh susah. Kalau misalnya memang bisa prediksi seperti itu, ya udah jual dulu, nanti kalau memang beneran turun beli lagi. Cuman rata-rata kalau yang gue lihat mereka nunggu, kayak tunggu nanti lebih dalam lagi. Totalnya begitu lompat, sekali lompat 8% ketinggalan gitu loh. Itu yang pengalaman gue juga seperti itu gitu. Dulu misalnya gue mau timing, akhirnya ketinggalan gitu. Nah, lu kan bilang kayak misalnya saham-saham banking itu lagi relatively undervalued lah, compared to yang normalnya gitu kan. Yes. Kenapa lu sama sekali nggak punya exposure di situ? Karena gue ada saham-saham lain yang menurut gue gainnya lebih gede gitu loh. Contoh misalnya gue masuk BRI deh. BRI kan udah turun ya 4.000 ya harganya. Itu sebenarnya kalau gue misalnya ada duit lagi, ya mungkin gue masuk BRI oke. Cuman gue ada saham lain yang menurut gue bisa naiknya tuh 50-100%. Kenapa gue harus masuk BRI gitu loh. Jadi gue belum lihat ke BRI sih. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain nggak bisa milih, kan nggak semua orang bisa milih saham kayak gue ya. Jadi ya udah, kalau mereka emang ngertinya itu ya mereka masuk BRI, nggak salah sih. Tapi kalau gue selalu mainnya memang yang alternatif yang kecil-kecil itu loh. Kayak
yang backdoor listing lah rata-rata. Gue emang fokusnya tuh di saham-saham backdoor listing sama merger and acquisition, bro. Kalau dia nggak ada merger acquisition, nggak ada backdoor listing, nggak ada corporate action, gue nggak masuk. Kayak BRI ya cuman business as usual, gue nggak masuk. Ya. Gitu. By the way, kalau misalnya aus ambil aja ya bro. Terus bukan buat display kok, diminum bisa. Nggak dibayar juga gue, harusnya dibayar. Anyway, terus ini bro, ada orang yang nanya tips mengatur portfolio untuk investor modal kecil, let's say 10 juta. Nah, menurut Andri Hakim gimana? Dulu kalau duit gue kecil ya bro ya, gue pakainya trading limit. Gue emang nekat bro. Soalnya kalau lu susah banget ya, lu cara gedein capital ya lu pakai trading limit lah. Kalau lu rekam jejaknya bagus tuh sebenarnya ya, sukses itu bukan soal uang. Karena uang itu tuh banyak yang mau kasih kita uang bro. Lu trading limit lu dapat uang, lu margin lu dapat uang, lu repo dapat uang, lu ke bank lu dapat uang. Uang itu di mana-mana. Bahkan lu bisa partner sama teman lu dapat uang. Uang itu di mana-mana. Uang itu semua orang di dunia bro, kantongnya itu ada uang. Dan semua orang tuh sebenarnya mau kasih uang itu ke teman-temannya, yang penting dia yakin dia bisa dapat return gitu loh. Cuman kita balik lagi ke diri kita punya skillnya nggak, kita bisa dipercaya nggak, itu doang sebenarnya. Nah kalau misalnya uangnya kecil 10 juta ya tes dulu pakai, kalau gue emang gila gue pakai trading limit. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum yakin ya tes dulu, misalnya 100.000, 200.000, belajar 1 lot 2 lot trading. Nanti seiring berjalannya waktu kan itu kepercayaan diri timbul bro. Kepercayaan diri itu timbul karena lu sering menang. Gitu. Kalau lu sering menang, lu percaya diri lu makin meningkat, akhirnya lu berani nih masukin uang lebih gede gitu loh. Akhirnya lu berani pakai trading limit. Nah, tapi buat yang baru mulai, gua nggak saranin langsung pakai trading limit. Karena mereka belum ada kepercayaan dirinya belum ada gitu loh. Nanti begitu rugi, dia malah kena mental. Nah, orang yang rugi terus, rugi, akhirnya dia kena mental, akhirnya dia nggak bisa bangun bro. Makanya buat ilangin mentalnya itu, dia harus menang dulu kecil-kecil. Gitu. Jadi kayak sama lah kayak perang. Sebelum lu bisa menang perang gede, lu harus menang dulu peperangan kecil bro. Jadi lu kepercayaan diri lu timbul gitu loh. Ya. Nah kalau gue trading limit ya pakainya. Tapi bukan buat orang yang 10 juta ya. Ya. Not for everyone. Enggak. Karena trading limit tuh lu 10 juta lu bisa jadi 50 juta. Iya. Gitu. Bisa kali 5. 10 juta kayak 50 juta. Kalau lu bener 50 juta lu untung 10% aja berapa? Ya caranya itu kalau mau melewati dari saham. Tapi kalau saran gua paling gampang ya kerja. Dapat gaji itu aman. Lu gak usah pakai trading limit, lu dapat gaji lu cicil aja. Itu jalur aman. Kalau tadi gua jalur nekat. Makanya not for everyone. Okay. Not for everyone lah. Seorang karyawan pabrik gaji UMR, baiknya invest saham atau fokus nabung sampai 100 juta baru terjun? Menurut gua bagusnya kombinasi lah. Iya, dia sembari kerja boleh, sembari nabung gitu loh. Mulai dulu dari duit kecil. Dari duit kecil dia dapat pengalaman menang kecil kan, kepercayaan dirinya timbul gitu bro. Kalau misalnya orang baru invest saham pertama kali terus dia rugi, dia kan langsung gua nggak mau masuk saham lagi lah. Saham itu rugi gitu. Padahal kalau ditarik panjang mungkin dia untung gitu loh. Udah give up duluan. Iya udah give up duluan. Jadi emang dia harus dapat, gue masuk ternyata untung. Itu baru nge-build up dia punya confidence gitu bro. Iya benar. Tapi kan ya sayangnya itu kan, misalnya kayak di Amerika itu kan terkenal banget dengan investasi di indeks kan, kayak misalnya kayak SPY, QQQ, kayak very easy lah. Lu tutup mata, lu masukin duit itu rata-rata bisa dapat 15% setahun gitu misalnya. Tapi di Indonesia IHSG itu tuh per hari ini tuh minus 5%. Yes, betul. Oh, LQ45 yang seharusnya tuh kita punya hero 45 stocks gitu, minusnya 15% gitu kan. Nah, mungkin gara-gara itu kan juga apa ya, kayak gue tuh selalu ngelihat saham Indonesia tuh lebih sulit dibandingkan saham US. Saham US kayak lebih gampang gitu. Kayak Google, Apple, kayak kita tau lah itu kan. Yes. Nah, kenapa sih menurut lu bisa berbeda antara performance-nya indeks US sama indeks Indo? Menurut gua kalau lu main saham gede ya, saham gede US itu lebih gampang daripada daripada blue chipnya Indo. Kayak contohnya blue chipnya US ya, gua ada masuk ke Nvidia nih bro, Nvidia udah 200%. Facebook juga, mereka tuh blue chipnya lebih bagus. Kalau kita pun Indo kita ya, blue chip kita itu sangat tergantung sama asing bro. Jadi kalau asing keluar, ya kita keluar, kita ambles sahamnya. Begitu asingnya masuk, sahamnya naik. Makanya
kalau kita lihat tuh blue chip Indo itu lebih sideways bro. Dia susah uptrend gitu loh, susah naik gitu loh, susah bullish. Karena dia sangat bergantung sama asing. Sedangkan kalau si US ini dia nggak bergantung sama asing, dia bergantung sama lokal dia sendiri. Lokalnya juga kuat. Bahkan orang-orang asing dari seluruh dunia juga beli saham blue chipnya Amrik. Jadi kalau buat jangka panjang, tarik jangka panjang nih, lu beli saham blue chipnya Amrik lu pasti menang. Sedangkan kalau lu beli sahamnya blue chip Indonesia, lu bisa aja balik ke awal bro. Karena sangat berpengaruh sama asing. Gitu. Minus bro. Iya. Nah betul. Nah kecuali di Indo lu bisa main yang kayak gua, yang lu mainnya yang kecil-kecil, yang backdoor listing. Iya. Karena backdoor listing itu dia under value-nya tuh jauh sekali bro. Iya. Gitu. Kalau lu IPO, rata-rata orang IPO kan maunya jual harga mahal kan. Kayak contohnya misalnya gua IPO inilah, pasti kan gua mau jual ini semahal-mahalnya. Gua nggak mau jual murah. Tapi kalau backdoor listing itu sebenarnya ibarat kayak IPO tapi salah harga bro. Itu adalah backdoor listing. Karena dia diakuisisi perusahaan yang gede, mengakuisisi yang kecil. Jadi ini udah pasti ini salah harga bro. Jadi salah harganya tinggi sekali. Ini yang kemungkinan gue bisa multi bagger. Apakah itu. backdoor listing ini kayaknya kemarin dimulainya sama Pani ya? Sebelum itu kayaknya nggak ada kan? Banyak bro. Atau itu yang bikin heboh? Enggak sih, banyak. Sebelumnya kan gue ada akuisisi, kan gue untung dari Arto, BBHI. Itu backdoor listing juga? Itu akuisisi sih, iya. Enggak. Itu akuisisi. Akuisisi, ya, yang backdoor listing. Tapi akuisisinya yang gede juga. Iya. Gitu. Yang paling ketara sebenarnya emang Pani sih. Iya. Paling ketara Pani. Iya. Tapi ya gue ada main-main juga yang lain-lain ya. Lu tahu lah, lu udah untung juga, itu kan juga backdoor listing ya. Iya. Gitu. Jadi memang backdoor listing itu gede, jauh Iya. under value-nya. Nah, tadi ya bro, kalau misalnya kita ngomongin kayak misalnya indeks atau enggak kalau misalnya kita ngomongin kayak mutual fund itu, reksadana saham gitu misalnya. Kan bisa dibilang sebenarnya reksadana saham itu dikelola sama orang yang bisa dibilang orang pinter lah gitu. Yes. Kan mungkin lulusan universitas bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat returnnya itu mungkin 2% itu setahun gitu kan. Ya gue pernah bilang lah berkali-kali gitu bahwa menurut gue reksadana saham itu high risk dan low return gitu kan. Nah kenapa menurut lu bisa kayak gitu? Nah karena kan dia kayak contohnya gue ambil kelas WMI gitu ya bro ya. Itu tuh walaupun lu masuknya reksadana saham, lu tuh gak bisa 100% masuk saham bro. Lu tuh mungkin sahamnya cuma bisa masuk 70-80%, sisanya tuh lu harus campur-campurin yang lain. Nah campur-campurin yang lain itulah bikin hasilnya returnnya kecil. Terus juga lu kan komposisinya lu gak bisa masuknya yang high risk. Yang kayak gue masuknya misalnya Pani atau beberapa saham-saham gue yang backdoor listing lain, itu kan semua high risk. Mereka tuh rata-rata mainnya yang aman-aman, blue chip gitu loh. Terus udah gitu campur lagi sama saham-saham yang lain, sama ya keuangan-keuangan yang lain, ya produk keuangan yang lain, ya jadinya returnnya nggak bisa gede gitu bro. Ada keterbatasan itu yang nggak bisa returnnya gede. Sedangkan kalau gue masuknya yang high risk gitu loh, high risk high return. Tapi menurut gue itu low risk. Buat orang-orang yang di capital market itu high risk. Oke, boleh jelasin nggak kenapa? Menurut lu, kenapa menurut orang itu high risk, menurut lu itu low risk? Kayak contohnya misalnya Pani. Pasti kalau kayak orang capital market pasti bilang ini high risk. Karena lihat PE-nya gede, BV-nya gede, ya macam-macam. Tapi kalau gue kan, gue ngelihatnya more than that. Gue lihatnya kan ini ownernya mau bawa kemana gitu loh. Masih masuk aset lagi nggak? Future value-nya lebih besar lagi nggak? Gue lihatnya lebih dari itu bro. Gue lihat kepentingan ownernya mau dibawa kemana gitu loh. Contohnya misalnya dia mau masuk MSCI, dia harus harganya di atas 25.000. Ya gue tahu ini pasti ke arah sana gitu loh. Hari ini turun ya karena asing ada keluar, atau misalnya orang-orang tahun ini Pani udah untung 300% ya dia jualan dulu. Tapi kalau ditarik panjang dia pasti balik ke harga itu. Karena buat dia masuk indeks kan dia harus 25.000 ke atas. Seperti itu. Kenapa lu ada kan ya oke, mereka ada target misalnya 25.000. Gue pengen nanya juga cara ngitung 25.000 itu gimana. Tapi kan kalau misalnya ya gue gak tau deh ini boleh ngomongin sama orang atau enggak ya. Tapi lu pernah kasih tau gue kayak intinya lu cuma pegang sahamnya sedikit lah. Yes. Jumlahnya berapa? Gak tau boleh ngomong gak sih? Jumlah berapa saham dalam portfolio lu? Ya gue kurang dari 5 lah. Kurang dari 5 saham kan? Kurang dari 5 buat saham. segitu kan? Dan paling gede kan Pani lah gue asumsi gitu kan? Iya Pani. Iya kan? Pani itu ibarat gue kayak anchor. Gue kayak jangkar gitu loh. Kalau misalnya gue ketemu saham kecil yang bagus, gue ambil dari Pani, bukan karena Paninya jelek. Gue jual bukan karena dia jelek, gue jual karena gue tahu ini bisa naik lebih gede.
gue masukin. Tapi yang ini kan lu nggak mungkin bisa masuk banyak nih. Saham-saham kecil-kecil ini kan lu nggak bisa masuk banyak. Gue ambil dari sini sedikit, ya gue ambil kelingking lah. Gue taruh di sini. Nah ini naik gede nih. Tapi gue merasa ini udah overvalue nih. Gue jual yang ini, gue balikin lagi ke sini. Tapi ini jadi 2. Iya. Jadi makin banyak. Nah terus gue lihat lagi ketemu yang kecil. Gue ambil lagi kelingkingnya lagi, gue taruh sini. Ini langsung naik jadi gede lagi nih. Gue balikin lagi ke sini. Sedangkan ini naik terus. Nah itu makanya kalau kita lihat PANI itu tahun ini paling cuma naik 250-300%. Tapi portfolio gue bisa 500%. Karena itu gue untung dari yang kecil-kecil ini banyak sekali bro. Gue ambil dari sini, yang ini jadi gede, dapatnya gede lagi, balik ke sini jadi lebih gede lagi. Sedangkan ini juga gue main pinjam-pinjam sana sini, gue dapat dana banyak, jadi gue gede sekali, cepet gitu bro. Itulah. Tapi ya ini nggak untuk semua orang lah. Karena ini high risk lah. Iya, Gitu iya. loh. Berarti return lu kan waktu pertama kali kita podcast itu kan di bulan Januari kalau nggak salah, Desember gue lupa. Itu kan 20.000% kan. Iya. Berarti sekarang udah berapa ribu persen? 80 ribuan persenan lah. 80%. Iya. Lu Kurang takut lebih ngomong lah. kayak gitu kan orang bisa ngitung bro. Dari 500 juta naik 20.000%, 100 miliar. Oh, 80.000% jadi 400 miliar. Orang bisa Gak ngitung. apa sih, hitung aja kan, duitnya tetap buahnya gue. Kalau itu berarti kalau 400 miliar berarti satu multi bagger lagi dong. Satu bagger lagi dong. Ya, Satu T. kurang lebih lah. Terus next step lo apa nih? Kalau misalnya duitnya udah 1T up, ini pertanyaan orang juga nih. Apa yang Ko Andri akan lakukan? Apakah stylenya akan berbeda misalnya ya? Oh kalau misalnya gue udah punya 1T, gue masukin aja ke BCA. 15% setahun, 10% setahun dapat lah gitu misalnya. Gitu. Udah bro, CPM setiap tahun. Kayaknya gue merasa gue udah comfortable ya, gue udah nyaman main seperti ini. Tapi kayaknya lu udah ngomong itu dari dulu bro. Kayaknya Iya. lu dulu pernah bilang kayaknya Mungkin one day gue main dividen gitu, tapi kayaknya enggak. Enggak. Gue tetap main seperti ini. Pokoknya tetap main seperti ini, 1T lu ya kalau seperti gue ini juga. ketemu lagi yang kecil, udah gue ambil lagi sedikit, gue masukin yang kecil ini jadi gede, ntar gue jual, masukin lagi gitu. Lu gak ada ketakutan nanti, wah lu make a mistake, dari 1T-nya malah nyungsep gitu. Kan duitnya juga dari sana. Gue untungnya dari sana. Gue dari nol dapat dari sana sampai segede gitu. Kalau nyungsepnya juga dari sana ya, it's okay menurut gue. Itu yang penting ya gue. Tapi kan gue ada money managementnya. Gue tau lah penurunan di berapa ya, di mana gue harus cut loss atau gue jual, harus gue sell, gue tau lah. Iya. Dan gue tahu juga kapan gue waktunya jual tuh, waktunya gue out kapan gue tau lah. Jadi harusnya nggak sampai hancur-hancuran enggak lah. Terus lu naik 500% regret nggak kemarin beli Ferrari? itu bisa jadi apa ya? Enzo bro. Bisa jadi Enzo itu. Mungkin awalnya kalau Porsche mungkin gue lebih regret ya. Karena Porsche gue kan elektrik ya. Gue beli harganya turun, tapi kalau Ferrari enggak sih bro. Karena emang gue suka banget ya. Nah, lu kan sebenarnya lu cari duit banyak gunanya buat apa bro? Buat achieve mimpi-mimpi lu kan. Semua mimpi-mimpi lu yang lu pas kecil lu pengen, yang lu dulu nggak bisa beli, itu lu beli. Nah ya sekarang gue ada uangnya ya gue ambil sisihin sedikit, gue beli. Gue nggak nyesel sih gue beli Ferrari itu. Bener-bener nggak ada penyesalan. Kalau Porsche mungkin ada penyesalan. Penyesalan itu karena kenapa gue beli elektrik gitu loh. Tapi kalau Ferrari gue nggak nyesel. Karena emang gue dari kecil suka banget. Jadi begitu gue beli ya. Walaupun gue pakainya jarang bro ya. Tapi gue setiap kali keluar rumah, gue lihat dia di garasi tuh gue kayaknya udah happy gitu. Jadi setiap kali gue keluar rumah, hati gue bawaannya happy bro. Gitu walaupun gue nggak pakai, gue cuma lihat kayak, wah ini cakep banget ya gitu. Udah itu gue udah puas bro. Ada yang nanya bro, kenapa nggak beli hypercar supaya lebih happy lagi ngeliat di garasi? Menurut gue pajaknya udah nggak make sense, udah nggak masuk akal. Jadi gue nggak bakal beli hypercar. Mungkin kalau gue tinggal di Dubai, gue bakal beli. Karena di Dubai itu lu nggak kena pajak tahunan bro, murah banget, semua mobil di sana murah. Itu Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini itu udah kayak kacang goreng di sana. Justru kalau di situ lu naik Kayla atau naik apa, justru lu paling terkenal bro, justru paling keren bro, karena langka gitu loh. Justru semua orang naik sports karena justru kayak gitu ya bro ya. Nggak make sense lah pajaknya kalau di Indonesia. Jadi gue kalau value money-nya menurut gue nggak worth it lah. Mendingan gue ke Dubai, gue sewa aja seminggu, udah gue puas, udah gue balik lagi ke Indo. Iya. Nggak worth it bro. Balik ke tadi bro, kayak lu ngitung 25.000 PANI untuk masuk MSCI, gimana caranya? Itu ada hitungan liquidity-nya bro. Apa yang dilihat? Liquidity-nya apa? Angkanya berapa gitu? Waktu itu gue hitung-hitungan sama orang-orang capital market ya. Gue sih jujur nggak gitu ngerti hitungan detailnya ya.
Cuman dia harus di atas 25.000 ini baru bisa, berarti sekitar 300-an T. Dia harus ada market cap di atas 300-an T itu baru dia bisa masuk ke MSCI. Ngitungin free floatnya. Yes, free floatnya dan everythingnya. Karena di persyaratannya lumayan banyak ya. Jadi waktu itu kita hitung dia harus di atas 25.000. Jadi menurut gua dia pasti cepat atau lambat dia pasti ke angka segitu. Tuh loh. Sekarang ini turun ya mungkin karena udah naik tinggi. Terus ada retail yang wah gua udah untung 300% dia jualan turun lagi. Atau nanti udah naik lagi. Terus ada asing yang jualan turun lagi. Tapi itu cuman masalah waktu lah. Pasti dia ke angka segitu bro. Gini bro, kalau misalnya kita ngikutin kepentingan owner ya, kan kepentingan owner oke lah. Ya kita udah establish kalau misalnya ownernya itu bisa masuk ke MSCI, dia banyak keuntungannya gitu kan. Mungkin dia bisa exit sedikit, dia bisa repo gitu kan. Nah tapi kan kadang-kadang rencana owner pun juga tidak terpenuhi. Misalnya kayak kemarin brand gitu misalnya. Nah sepede-pedenya lu dengan kepentingannya owner, lu nggak takut dengan kejadiannya brand kemarin. Brand juga mau, kepentingan owner juga mau kok masuk MSCI, tapi nggak jadi dia. Ya itu ibaratnya musibah lah ya bro ya. Kayak contohnya kita naik mobil nih, tujuan kita sebenarnya dari poin A ke poin B. Tapi tiba-tiba di tengah jalan misalnya ada hujan, ada badai, kan kita nggak bisa kontrol hal itu. Cuman tujuan kita ke poin B gitu. Ya mungkin kayak contohnya misalnya di brand pasti Pak PP nggak give up begitu aja. Pasti nanti dia cari caranya lagi pasti untuk sampai ke poin B gitu bro. Sama lah kayak orang bisnis kan, semua pasti bisnis plan-nya kan semua cantik kan. Dia bikin gua semua bisa dapat segini, duitnya segini. Pertumbuhannya setahun segini. Tapi kan along the way nggak segampang itulah. Jadi ada penurunan dikit. Tapi setidaknya itikat baiknya ada lah kesana. Goalnya, niatnya ada lah. Gitu loh. Semoga aja tercapai. Harusnya kalau PANI lebih tercapai. Karena PANI itu lebih rame. Gitu loh. Jumlah publiknya lebih banyak, masyarakatnya banyak, free floatnya juga lebih banyak gitu. Harusnya tercapai ya. Kalau misalnya tercapai sih orang udah bisa ngitung komentar lagi T nih. Gue sekali lihat PANI naik 5%, oh Andri kaya. Lu harus lihat juga PANI lagi turun, Andri lagi miskin makan Indomie. Makan Indomie. Lagi makan Indomie sekarang. Bulan ini ya. Sampai tahun depan gue makan Indomie dulu bro. Tapi lu boleh sharing ini gak sih bro, banyak orang. Karena PANInya gue gak mau jual, jadi gue makan Indomie aja. Sacrifice diri sendiri. Bahkan duit sisa-sisanya top up gitu ya. Top up. Malah top up kan. Lagi murah kan malah hajar kan. Hajar dong, hajar. Nah lu boleh sharing ini gak sih bro, banyak orang yang belum tahu. Gue kemarin, by the way kemarin teman-teman mungkin banyak yang gak tahu ya, kayak dia video reviewnya Andri Hakim itu dia baru tahu setelah publish itu. Juga dia baru tahu juga. Tapi gue sempat spill di situ bahwa keluarga lu tuh punya 2 perusahaan yang IPO itu gara-gara kita pernah ngobrol kan. Boleh nggak sih sharing background itu gitu? Kalau yang satu mungkin yang orang paling tahu ya BBHI ya bro ya. BBHI ya itu udah dipegang sama kita 28 tahunan lah. 28 tahun. Terus dijual ke Chairul Tanjung seperti itu. Karena ada penambahan modal inti dari OJK itu 1 tahun itu 1 T gitu loh. Nah orang tua gue nggak mungkin lah sanggup nambah modal 1 T setiap tahun. Jadi dijual ke Chairul Tanjung gitu loh. Nah begitu dijual gue baru beli di market. Jadi gue bukan insider belinya pas ini, enggak. Gue belinya di market. Jadi keluarga gue udah jual semuanya, nggak ada keluarga gue nggak pegang sama sekali. Gitu. Bahkan pakai nomini juga nggak ada, nggak. Udah benar-benar jual bersih ke CT. Gua belinya di market seperti itu. Apakah menurut lu gimana sih kayak kalau misalnya lu memiliki pengalaman sebagai keluarga dari owner emiten gitu ya? Apa kan lu kan pasti ketemu juga sama orang-orang yang pinter dan mereka bisa baca laporan keuangan, tapi mereka nggak punya pengalaman seperti lu. Nah itu perbedaannya apa emang? Jujur, kalau gua akunting finance gitu ya bro ya, gue sebenarnya matematika nggak pinter-pinter amat bro. Jadi gue kan baca buku Richard Branson ya, Virgin. Dia juga bilang Richard Branson juga nggak pinter matematika bro. Tapi justru di buku itu Richard Branson bilang, justru gue bersyukur gue nggak pinter matematika. Karena gue nggak pinter matematika, jadi berani bro masuknya. Seandainya lu pinter matematika, lu pasti hitung-hitungan terus hitung-hitungan gitu. Jadi kayak contohnya misalnya orang tua gue hitung-hitungan, aduh untung ruginya dihitung terus gitu. Akhirnya malah bocuan gitu loh. Kalau gue justru karena gue ini udahlah gue jalan dulu gitu loh. Nah yang gue lihat itu sebenarnya balik lagi, yang gue lihat tuh sebenarnya bukan di keuangannya sih. Yang gue lihat tuh sebenarnya value masa depannya bro. Perusahaan ini bakal jadi lebih gede sebenarnya, yang gue lihat sih lebih ke sana gitu loh. Lalu yang gue lihat kan karena bokap gue perusahaannya IPO, dia kan sering ketemu juga sama owner-owner emiten lain ya. Banyak lah, salah satu konglo-konglo yang di Indo itu gue beberapa kali ada ketemu gitu loh.
gue lihat tuh saham dia naik bro. Si Konglo ini sahamnya tuh naik tinggi. Sedangkan saham bokap gue kok nggak naik gitu loh. Nah dari situ gue baru tahu yang namanya value trap itu bro. Perusahaan ini bisa murah, perusahaannya berjalan normal, tapi ya sahamnya nggak kemana-mana karena ya ownernya nggak ada kepentingan, nggak ada corporate action gitu. Sedangkan yang ini rame, corporate action terus ada. Jadi gue tahu bro, kepentingan owner tuh sangat penting. Ya walaupun yang ini lebih mahal, yang ini lebih murah, tapi kalau dia nggak ada apa-apa dia nggak kemana-mana gitu. Itu sih yang gue pelajarin bro. Nah buat orang-orang ya bro ya, ini ada pertanyaan dari publik juga nih. Kalau misalnya lu kembali ke umur 20 dengan misalnya punya 300 juta gitu ya, tapi lu nggak punya privilege seperti sekarang. Which is inilah family yang memiliki emiten gitu kan. Kira-kira gimana caranya supaya kita tuh bisa mengasah skill kita, supaya kita tuh bisa ngebaca kepentingannya owner, ngerti corporate action yang bagus, backdoor listing yang bagus. Soalnya kan sekarang backdoor listing lagi banyak banget, tapi nggak semuanya bagus. Nggak semuanya bagus. Nah gimana caranya kita tuh bisa membedakan itu? Di luar dari ngikut kelas lo. Ini udah pakai bajunya soalnya. Iya, kebanyakan orang sebenarnya ikut kelas, tapi bener sih yang lu review ya bro ya, yang lu ngomongin di review lu tentang gua ya. Orang itu ikut kelas gua, padahal intinya gua ajarin orang itu supaya dia bisa nyari saham yang multi bagger juga. Tapi kebanyakan mereka akhirnya ngikut saham yang gue beli. Itu yang lu ngomong bener sebenarnya. Sebenarnya yang multi bagger tuh banyak, bukan cuma yang gue pilih juga. Cuman mereka tuh maunya cari yang nyaman, yang aman juga. Ya, Belinya yang gue beli. Makanya setahu gue orang-orang yang ada orang yang ngikut kelasnya terus menerus setiap bulan itu cuma mau tahu paninya udah beli atau udah jual atau belum, Iya. atau malah nambah gitu. Iya, gitu loh. Jadi setiap Iya, bulan iya, ngikutnya supaya tahu dengerin. Harusnya nggak begitu. Harusnya dia bisa pilih sendiri gitu loh. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya malah lupa. gimana caranya supaya kita tuh bisa mengikuti jejak lo yang kita tidak memiliki background family keluarga emiten gitu. Nah itu sebenarnya pengalaman bro. Itu dari pengalaman bisnis lu harus ngerti. Lu harus bisa memvaluasi perusahaan kayak gini itu kira-kira berapa. Nah kalau itu gue dapat dari pengalaman kerja sih bro. Dari pengalaman kerja gue tau lah. Terus gue kan jalan bisnis banyak. Gue jadi tahu kira-kira perusahaan kayak gini itu wajarnya berapa. Perusahaan kayak gini wajarnya berapa gitu loh. Jadi itu pengalaman sih. Itu pengalaman bisnis lah. Apakah menurut Kalau lu misalnya nggak ada pengalaman susah bro. Dia jadinya dia pikir tuh semua right issue bagus, semua backdoor listing bagus, karena dia nggak ada pengalaman. Kalau gue dulu PT bokap gue lumayan banyak bro ya. Nah itu gue tuh urusin soalnya. Gue ngurusin ini dibikin jadi holding begini, ini dipecah misalnya yang properti bikin ada holding propertinya. Kalau misalnya yang ada hotel masuk juga di holding properti. Nah itu gue ngurusin bro. Jadi gue ngerti ngevaluasi yang dengan ini dimasukin hotel di sini, properti juga di sini, perumahan di sini, gue tahu jadi holdingnya tuh valuasi berapa. Contoh misalnya bokap gue ada tambang juga ya, tambang dia juga bikin holding, lalu di bawahnya baru tambang 1, tambang 2, terus baru dia bikin lagi ke bawah. Jadi misalnya dia ada tambang misalnya tanah liat gitu ya, tanah liat semua, pasir semua, tapi semua mimpinnya satu holding. Nah itu gue jadi ngerti susunan begitu bro. Nah ini pengalaman sih ya, pengalaman kerja sih. Tapi ini kan buat orang-orang yang nggak punya link ke sana gimana? Kalau yang harus kerja bro. Harus kerja malah bisa. Oke, intinya gini ya. Intinya kalau misalnya orang baru lulus, menurut lu kalau kayak gitu nggak make sense buat dia tuh langsung menjadi full time investor. Iya. Kalau kayak gitu kan? Dia ya tentunya dia nggak bisa sejago yang orang experience lah bro. Gitu. Iya. Bisa ya mungkin ngikut-ngikutan gitu loh. Nah lu kalau misalnya nggak kenal saham, kira-kira lu bakal bisnis apa bro? Masih gembel gue sekarang. Masih gembel gitu. Karena gue tahu kerja itu ada limit bro. Kerja itu ada limit. Gaji itu ada limit. Terus lu bisnis juga ada limit. Contoh gue dulu bisnis ya. Misalnya gue bisnis alat berat lah ya. Alat berat nih. Gue pertama beli. Terus gue udah kumpul duit nih. Akhirnya dapat cash nih. Cash ini gue mau lebih gede, gue harus beli lagi cash ini jadi alat kedua. Kekumpul nih, jadi alat ketiga. Kekumpul nih, jadi alat keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi gue sebagai pengusaha, gue gak pernah merasakan gue punya uang banyak. Uang gue tuh selalu habis terus bro. Karena buat beli aset lagi. Nah sama juga gue di impor ya, dulu gue bisnis impor. Itu juga sama bro, misalnya gue impor nih, tadinya gue impor 1 dus. Udah untung nih. Buat gue lebih gede lagi, keuntungannya gue harus beli jadi 2 dus. Keuntungannya beli lagi 4 dus. Tapi gue kayaknya itu di inventory, di aset. Gue gak pernah pegang cash uang gede.
Gue cuma merasakan uang gede itu pas gue masuk di capital market, di saham gitu, di keuangan. Karena uang jadi uang, jadi uang, jadi uang. Gue jadi merasa, wah ini baru berasa kaya gitu, pegang duit banyak gitu loh. Kalau bisnis gue nggak, nah sama juga gue kan ketemu banyak orang yang mau IPO gitu ya bro ya. Mereka itu bisnisnya sebenarnya gede. Ada yang bisnisnya tuh market cap-nya mungkin 800M, ada yang 500M. Tapi cash-nya kering bro. Karena dia balik lagi buat beli inventory, beli aset, beli pabrik, beli gudang. Jadi mereka tuh nggak pernah merasakan uang gede. Jadi kalau gue tanya, lu nanti tujuan IPO mau buat apa? Ya gue mau ambil cash lah, gue mau ngerasain gue udah bisnis ini 20-30 tahun, gue mau akhirnya mau pegang uang banyak. Nah gitu, jadi menurut gue pebisnis itu nggak enaknya apa ya, lu nggak pernah merasakan dapat uang banyak. Karena uang lu tuh jadi inventory. Nah ada juga bro ya, temen gue bisnis restoran. Dia dapat untung banyak dari Pani bro. Keuntungan dari Pani ini dia jual, dia bikin restoran kedua. Seandainya dia nggak bikin restoran kedua, untungnya lebih banyak lagi. Bisa jadi 5 restoran ya? Nah, mungkin 10 restoran bro. Karena dia ikut gue dari awal-awal, dari 700-an kan. Nah, karena dia bikin kedua, ternyata yang kedua ini marketnya nggak rame, sepi. Akhirnya rugi yang keduanya. Akhirnya hilang kan potensial gain dia yang besar itu gitu bro. Iya. Terus ini bro, apa yang membuat Ko Andri bisa lebih berfokus di saham daripada instrumen lain seperti kripto? Kalau misalnya menurut gue, apakah ini gara-gara lu punya background keluarga yang pernah memiliki emiten, jadi lu ada unfair advantage itu atau kayak gimana? Sebenarnya gue masuk kripto dulu daripada saham dulu. Gue di 2017 tuh masuk kripto dulu bro. Lalu kripto itu winter, turun, udah gitu nggak naik-naik lagi, gue rugi. Terus di 2020 gue jual, padahal di 2021 naik. Nah terus menurut gue yang pengalaman gue di kripto itu unpredictable, susah ditebak bro. Karena lu mainnya itu sama bandar-bandar yang asing ini asing gede-gede banget bro, gitu loh. Contoh misalnya kalau kita lihat Bitcoin udah naik nih tinggi nih, pasti tinggal tunggu waktu dia pasti tarik dulu ke bawah. Itu buat ngejemput orang-orang yang ngelong atau nge-short bro. Dia turun lagi, itu makanannya para broker-broker yang punya exchange-nya, betul. Nah jadi lu tuh pasti dimakanin sama exchange bro, paling gede. Nah jadi susah lah, unpredictable lah. Terus kalau lu investasi di meme coin itu menurut gua lu kayak orang idiot bro. Lu kayak apa? Beli sesuatu yang ada harganya, cuma merasa one day ada orang yang lebih tolol dari lu beli lagi lebih atas gitu loh bro. Jadi lu kayak Ponzi gitu. Seandainya nanti gua udah paling atas sih, semoga ada orang yang lebih tolol lagi beli gambar ini di harga lebih atas. Itu kayak permainan bodoh gitu bro. Kalau gue mendingan beli sesuatu yang ada fundamentalnya gitu loh. Gitu. Ya lu bisa untung nggak? Bisa. Cuman kan lu kayak gambling gitu loh. Lu nggak bisa prediksi apa-apa. Ya nasib lu di tangan hoki aja gitu. Kalau ada orang yang naratif lu kebetulan lagi naik ya lu untung. Nah kalau gue di saham yang gue beli semuanya pasti naik bro. Nggak pastilah. Tahun ini bro, orang saya bilang, bro, lu lossnya di mana? Tahun ini gue zero loss. Semuanya saham semua yang gue beli profit, nggak ada loss. Karena gue udah tahu yang ini floating kecil. loss nggak ada. Floating loss nggak ada ya bro, nggak ada. Udah benar-benar semua udah gue eksekusi. Mungkin Pani di 19.000 floating loss. Oh ya, tapi kan average-nya di bawah. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Benar-benar semuanya udah take profit sih. Nah ini ada pertanyaan juga bro, lu sebelum bisa jago banget analisis saham, apakah lu pernah ikut kelas saham juga dengan orang lain? Pernah. Gua awalnya belajar saham itu tentunya dari family business ya. Gua ada, terus gue kenal juga sama beberapa konglo-konglo yang punya emiten. Gue belajar dari situ. Gue belajar juga di YouTube. Dulu di YouTube-nya Pak Lokeng Hong gue nontonin satu persatu. Semua YouTube dia gue nontonin lah. Yang direkam sama orang-orang lain gitu ya. Gue nontonin. Terus gue ikut juga seminar saham juga. Gue baca juga bukunya Warren Buffett. Nah dari situ ilmu saham kan banyak nih bro. Ada yang technical, ada yang fundamental, ada yang macam-macam, ada yang value investing. Dari gue belajar itu, gue tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Gitu loh. Jadi yang nggak benar yang mana nih? Nah, janganlah, kita nggak usah menyinggung yang sana lah. Oke. Wih, minum dulu bro. Oh boleh. Silakan. Gue udah bukain tadi. Oke, ini kita juga mau masuk ke part 2. Part 2 itu ngomongin CBDK sama Pani. Gitu, makanya gue selalu bilang, Pani itu ke 100.000 tuh dia possible.
ke 200.000 juga possible. Kenapa? Karena lah asetnya tuh gede. Nah, nice-nya itu nanti jadi convention center terbesar di Indonesia. Nah, ini bakal jadi recurring income dividen. Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat sama seperti Adaro dan AADI. Adaro itu nanti mainnya capital gain, AADI ini mainnya